Berjumpa kembali dengan saya Bagus Dwi. Kali ini saya akan membahas masalah OVPN ya. OVPN ini terdapat di Mikrotik, sudah include di dalamnya nih. Kita tinggal setting saja. Untuk topologinya seperti ini ya. Ada server HO, client brand, sama route warrior client yang ada di luar menggunakan internet modem. Nanti ini kita setting untuk OVPN-nya support untuk sekitar 500 user client ya. Oke, seperti biasa pertama-tama kita akan setting di sisi servernya ya di Mikrotik HO. Kita lakukan basic setting untuk di Mikrotiknya supaya Mikrotik dan kliennya bisa akses ke internet. Oke, untuk basic settingnya bisa kalian lihat di video sebelumnya yang berdurasi nggak lama sih, sekitar 2 menit, atau di video saya yang di PPTP itu juga sudah ada settingan awal. Oke, kita lanjut ke Mikrotik HO ya, kita remote, kita buka Winbox-nya. Lalu setelah terbuka, pertama kali kita bikin sertifikat untuk klien yang akan connect ke Mikrotik server HO ini ya. Kita pergi ke sistem, lalu sertifikat. Oke, masih kosong kan? Kita create baru dengan klik plus di sini. New certificate, kita kasih nama name-nya CA, lalu country-nya, terus state, locally, organization, dan unit. Ini opsional ya, mau diisi boleh, tidak atau tidak apa-apa. Saya lebih suka diisi. Oke, kita isi dulu. Nah, command name-nya kita isi CA. Oke, lalu untuk subject alternate name-nya kita masukkan IP dan diisi di IP public-nya Mikrotik HO ya di sebelah sini. Kita isi 192.168.152.145. Oke. Lalu setelah ini diisi, kita pergi ke key usage. Di bagian key usage ini kita centang yang CRL sign sama search sign ini ya. Dua ini kita centang. Lalu kita apply. Cek ulang lagi. Oke, sudah terisi semua, kita oke. Kemudian setelah ini kita bikin sertifikat untuk server. Kita name-nya kita isi server. Country, state, locally, organization, dan sama unit ini opsional, boleh diisi atau tidak. Kalaupun diisi ya terserah mau diisi apa aja. Itu tidak harus sesuai sama seperti ini. Oke, command name kita masukin server. Lalu di subject alternate name-nya kita pilih yang IP. Ini ya. Nah, ini kita pakai IP, terus kita masukin IP public Mikrotik HO. IP publiknya yang diberikan oleh ESP kita masukkan ke sini. 192.168.152.145. Oke, lalu ke key usage-nya kita pilih yang digital signature, key enchantment ini. Lalu ke satu lagi, oh ya ini TLS server. Tiga ini yang dicentang di sisi key usage untuk sertifikat server ya. Kita apply, lalu oke. Nah, sudah ada dua, kita bikin satu lagi untuk sertifikat bagian klien. Namanya kita kasih klien. Untuk country, state, locally, organization, sama unit. Seperti sebelumnya juga, boleh diisi, boleh tidak, optional. Kalaupun mau diisi, terserah diisi apa. Kemudian kita ke bagian command name, kita isi klien. Untuk subject alternate name-nya, kita pakai IP, lalu dimasukkan di sini IP publiknya dari Mikrotik HO. Oke, terus ke bagian key usage. Untuk klien kita cuma centang satu aja ini, TLS client. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita proses sign in ya untuk sertifikatnya. Untuk CA pertama kali kita klik sign sertifikatnya CA. Ini kosongin aja. CA share hostnya kita isi IP address public Mikrotik HO-nya. 192.168.152.145. Lalu kita klik start dan tunggu sampai progresnya done. Oke, lalu close. Oke. Lalu yang kedua untuk klien sama juga prosesnya, kita klik sign. Lalu CA-nya kita pilih yang CA, general host, kita kosongin aja. Oke. Lalu kita start. Tunggu sampai done. Sudah done ya, kita close saja. Oke, kemudian bagian server sama prosesnya juga, kita klik sign, CA-nya ke CA, kita start.
Tunggu sampai down ya. Oke, setelah down kita close. Nah, 3 ini sudah, kita proses sign in, tinggal kita centang bagian trusted yang di bawah sini. Nah, untuk, server kita klik centang trusted, untuk klien juga kita centang trusted-nya. Apply lalu oke. Setelah itu kita akan ekspor sertifikat ini supaya bisa digunakan oleh klien di sisi MikroTik klien ya. Pertama-tama CA-nya kita klik export. Nah, oke kita klik export saja. Sudah muncul di bawah nih di bagian file list ada sertifikat ekspor CA SRT. Kemudian untuk klien juga kita ekspor. Untuk klien ini kita menggunakan password ya. Export passphrase-nya ini atau passwordnya ini kita isi. Terserah mau diisi apa tapi standar boleh ya. Mau macak juga nggak apa-apa. Kita oke. Nah, ini muncul dua nih, klien sama yang sertifikat sama klien key. Nah, 3 sertifikat ini nanti kita gunakan di sisi klien MikroTik kita atau ke klien Windows kita atau Linux kita. Oke, kita download dulu. Kita pindahkan ke bagian folder sertifikat. Oke, sudah ke downloadnya kita cek di folder dulu. Di folder sertifikat tadi ya. Sudah muncul nih ya, berarti sudah ke download ke PC kita untuk sertifikatnya. Selanjutnya kita akan setting OVPN. Nah, sebelum kita setting untuk OVPN-nya, sebaiknya kita create untuk pool-nya dulu ya. Kita ke address pool, karena rencananya nih kita bikin OVPN bisa diakses sekitar 500 klien. Kita kasih nama VPN pool. Nah, untuk pool-nya ini kita pakai /23 ya. Berarti address pool-nya 10.10.10.1 sampai 10.10.10.11.254. Oke, sudah kita bentuk VPN pool-nya. Selanjutnya, setelah kita bikin VPN pool, kita ke PPP ya. Di PPP, kita akan membuat pertama-tama profilnya dulu. Namanya kita isi OVPN saja ya. Oke, local address kita isi 10.10.10.1 ini address untuk lokal di MikroTik HO ya. Kemudian kita ke remote address-nya kita masukin VPN pool. Oke, cuman ini aja di profil, lalu kita apply. Oke. Oke, VPN sudah untuk pool profilnya sudah terbentuk nih. Lalu kita ke secret-nya ya. Kita akan bikin secret untuk klien login ke OPVN server sini. Kita kasih nama client branch, lalu passwordnya kita samakan saja client branch gitu ya, biar tidak lupa. Tapi kalau untuk produksi ya, password ini jangan standar seperti ini ya. Untuk namanya kita pakai strip aja deh, client strip branch, password itu. Lalu untuk service-nya kita pilih yang OPVN. Oke. Dan profilnya kita pilih yang sudah kita buat OPVN juga. Oke. Sebenarnya untuk script ini service-nya banyak ya, bisa dipilih pakai any, tapi kali ini kita gunakan untuk service OPVN. Oke, kita apply, lalu oke. Secret sudah terbentuk, profil sudah ada, lalu selanjutnya kita, oh ya aduh, saya lupa nih, untuk poolnya ini tadi kan IP 10.10.1 sudah digunakan ya untuk server HO. Kita poolnya dimulai dari 2 ya. 10.10.10.2. Kita apply lalu oke. Oke, sudah kita rubah poolnya. Lalu setelah semuanya selesai, kita ke interface ya. Kita akan mengaktifkan OPVN servernya. Oke, kita klik di OPVN server, kita enable. Untuk netmask-nya ini kita /23. Kita isi 23, jadi ada klien sekitar 500-an lah ya, klien bisa connect. Untuk profilnya kita pilih OPVN, untuk sertifikat server harus centang ini ya,
Outnya kita pilih yang SH1 sama SHH256. Shippernya juga kita pilih 256 saja. Oke, ini saja sih yang kita setting di sisi OPVN server. Jangan lupa setelah ini semuanya kita apply, lalu kita oke, biar settingan ini tersimpan. Oh ya, untuk OPVN server ini kita bisa ekspor settingan ini ya, ekspor. Kita isi server publiknya menggunakan IP address ini atau DNS bisa kita masukin di sini juga. 192.168.152.145 ya. Untuk CA sertifikatnya sudah kita ekspor tuh akan muncul di sini nih. Nah, kita pilih yang CA. Untuk client sertifikatnya kita pilih yang client. Lalu untuk sertifikat key-nya kita pilih yang client key.key ya. Ini sudah selesai, kita start. Oke, ini sudah terbentuk nih. Coba kita cek di files. Bisa dilihat di sini ada nih file client 1 bla 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 .opvn ya. Ini profil OPVN yang nanti kita akan import ke klien kita di sisi klien. Selanjutnya kita ke sisi Mikrotik Brand 1 ya. Ini belum kita setting default. Mari kita default setting. Baik, di Mikrotik Client kita ke PPP. Nah, di sini ada import.opvn ya. Sebenarnya untuk OpenPVN ini ada beberapa cara, dua cara ya. Yang cara pertama itu kita import sertifikatnya dulu. Setelah itu baru kita create OVPN client. Dan cara yang kedua yang akan kita lakukan sekarang ini yaitu import profile.ovpn yang sudah di-create dari sisi server. Oke, kita klik import OVPN. Nah, ini masih kosong ya, karena di Mikrotik Client belum ada .ovpn profilnya. Kita kembali ke Mikrotik server HO. Lalu kita ke bagian files. Kita akan simpan profile.ovpn yang sudah kita create. Kita simpan di PC kita. Kita cari foldernya jadi satu dengan yang sertifikat saja ya di sini. Oke. Lalu file OVPN ini kita pindahkan ke files yang di Mikrotik klien kita. Kita copy paste atau kita klik drag ke sini ya. Coba kita klik dan seret ke sini. Sudah muncul nih .ovpn-nya. Profil yang di-create di sisi server. Oke, lalu kita lanjutkan lagi pada ke PPP. Lalu ke bagian import .ovpn. Nah, di sini kita file name-nya bisa pilih nih. Sekarang udah muncul. Oke ya. Kita pilih yang ini sesuai yang dengan di file Mikrotik Client. Oke. Private key passphrase-nya ini kita isi yang pada saat kita ekspor sertifikat klien ya. Kita isi di sini yang ABCDEFGH. Lalu OVPN client user ini kita sesuaikan dengan secret yang ada di Mikrotik HO, yaitu client strip branch, lalu passwordnya client branch. Setelah ini kita klik start. Oke, sudah ke import ya, cuman statusnya dia masih disable. Oke, ini masih nge-gray ya atau masih disable di Mikrotik client Mikrotik brand satunya. Itu statusnya masih disable. Untuk supaya bisa connect ke Mikrotik server HO, di atas itu kita klik centang birunya. Kita enable.
Oke, sudah enable dan dia langsung running tuh. Di sisi server juga muncul dynamic running-nya. Mikrotik Brand 1 sudah terkoneksi ke server Mikrotik HO ya, dengan IP yang didapatkan adalah 10.10.11.254. Oke ya. Ini IP yang diberikan oleh server HO untuk klien Mikrotik Brand 1. Kembali ke topologi, di sini untuk PC2 kita coba start dulu, kita nyalakan, lalu kita cek dulu ya, apakah dari PC2 ini bisa akses ke IP-nya Mikrotik HO, VPN-nya itu. Bisa dilihat ini masih timeout ya, karena sisi klien sama sisi server belum ada root-nya, belum ada jalur untuk menuju ke server dan menuju balik ke klien. Oke, selanjutnya kita akan setting root di sisi klien agar bisa akses ke server ya. Kita buka winbox-nya klien, Mikrotik Brand 1, kita ke IP root, kita tambahkan root baru nih, create new root, destination address-nya kita isi PC server ya, atau network server 192.10.11.0/24 ya. Untuk gateway-nya kita copy dari interface kita yang di PPP ini, kita copy interface-nya. Oke, setelah copy kita pastekan di gateway sini. Apply, oke. Nah, di sisi klien sudah ada root mengarah ke server. Oke, lalu setelah itu kita coba ping dulu ya. Dari Mikrotik Brand 1, kita ping ke gateway server. Oke, sudah ada reply nih. Berarti dari root Mikrotik Brands ke Mikrotik HO sudah terkoneksi ya. Lalu coba kita ping ke PC server ya, yang IP 100. Sudah bisa. Jadi dari Mikrotik Brand 1, routernya ini bisa akses ke PC server. Kemudian dari klien, apakah dari PC klien nih, apakah bisa akses ke PC server? Coba kita ping ke 192.110.11.1. Masih timeout ya. Ini untuk ke arah gateway-nya saja. Gateway PC server aja masih timeout. Karena dari sisi server belum ada jalurnya. Apalagi kita ping ke PC servernya. Udah pasti tidak bisa akses, tidak bisa reach lah. Masih timeout juga. Oke. Bisa dilihat di situ itu masih timeout ya. Kemudian dari Mikrotik HO di sisi server HO kita tambahkan root lagi ya ke IP root, terus new root, kita isi destination address-nya ke 192.10.12.0/24 ya. Untuk gateway kita copy dari interface PPP ini, kita paste di sini gateway-nya. Rootnya sudah terbentuk nih di sisi Mikrotik server HO, sudah ada ya nih ya. Kemudian kita coba ping dari klien ke server ya. Oke, sudah ada reply nih. Jadi dari klien Mikrotik Brand 1 sudah bisa akses ke server. Selanjutnya kita akan setting untuk Mikrotik Brands 2 dan Mikrotik Brands 3 biar bisa akses ke server juga. Ini semuanya sudah saya default setting ya. Kita coba langsung Mikrotik Brands 2. Lalu kita langsung aja nih klik and drag client.opvpn, VPN-nya kita tarik ke files list di sini di Mikrotik Brands 2. Oke, sudah muncul. Lalu setelah ini kita ke PPP, ke bagian import.ovpn. Kita klik itu. Nah, file name-nya kita pilih yang tadi itu sudah kita pindahkan ke files ya. Ininya seperti di Mikrotik Brand 1, kita setting sama persis. Kita isi di sini.
lalu start, sudah terbentuk ya. Dan lagi-lagi dia pertama kali terbentuk dia adalah disable ya. Jangan lupa dia disable. Makanya kita harus mengenablekannya terlebih dahulu supaya bisa terbentuk tunneling ke server Mikrotik HO. Oke, kita akses ke Mikrotik HO. Kita cek ya di sini baru ada satu yang terkoneksi tunnelingnya nih. OVPN dari Mikrotik Brand 1. Oke, sebelum kita enable, kita cek dulu nih di Mikrotik, sisi Mikrotik HO-nya. Biar kita tahu pada saat kita enable di Mikrotik Branch 2, dia akan muncul tidak di PPP interface Mikrotik HO. Baik, mari kita enable sisi Mikrotik Branch 2. Udah running ya, R ini. Bisa dilihat di sisi Mikrotik HO ini sudah muncul, ada dua nih. Di active connection-nya ada dua. Lalu di interface-nya juga ada dua. Jadi untuk Mikrotik Branch 2 ini sudah terkoneksi OVPN. Kita coba ping ke dari PC 3 yang di Mikrotik Branch 2. Kita ping ke PC server, apakah bisa? Oh, masih timeout ya. Oh ya, sama seperti sebelumnya. Ini belum kita kasih routing ya dari sisi kliennya sama sisi servernya. Meskipun untuk routing Mikrotik Branch 1 sudah kita create, tapi untuk Mikrotik Branch 2 belum kita create. Kita buka IP root, lalu kita tambahkan new root ya ke arah 192.10.11.0/24. Gateway-nya kita masukin ya di sini nih. Interface dari PPP-nya kita copy lalu paste. Di sini pastenya. Apply, oke. Nah, untuk jalurnya sudah dibuat nih di Mikrotik Branch 2 dari klien menuju server. Baik, lalu kita ke bagian Mikrotik HO ya. Kita akan menambahkan root dari server ini ke klien. Kita ke IP root, kemudian ke new root, destination address-nya kita isi 192.10.13.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita copy ini yang di PPP interface ya. Ada yang baru ini, kita copy, kita masukkan ke bagian gateway-nya. Copy dulu. Lalu ke new root-nya kita paste di gateway. Apply, oke. Oke, dari sisi klien sudah kita tambahkan ya. Mari kita coba di ping ke arah server. Oke, sudah ada reply ya. Jadi dari klien bisa akses ke server ya. Kliennya di Mikrotik Branch 2 nih. Jadi Mikrotik Branch 1 dan Mikrotik Branch 2 sudah bisa akses ke PC server. Tapi apakah dari PC 3 ini bisa ping ke PC 2? Ternyata tidak bisa ya, karena memang tidak dibikin routingnya ke arah situ. Jadi ini rootnya hanya ke arah PC server aja di pusat. Kemudian kita akan setting Mikrotik Branch 3 untuk bisa terkoneksi ke server lewat OVPN. Kita buka Winbox-nya dulu untuk Mikrotik Branch 3. Connect ya. Untuk Mikrotik Branch 3 ini juga sama nih, sudah saya setting untuk default koneksinya, default setting. Dan untuk Mikrotik Branch 3 ini kita tidak menggunakan import profile OVPN ya, tapi kita menggunakan import sertifikat dan nanti kita install sertifikat di Mikrotik Branch 3 ini. Baik, mari kita buka file dulu, lalu file-file yang sertifikat dan sebagainya kita buka. Nah, file-file ini semua kita akan pindahkan ke Mikrotik Branch 3. Kita klik dan drag ke sini ya. Oke, ini sudah muncul semua, ada di file listnya, sudah ada nih. Lalu langkah awal kita import sertifikatnya ya. Kita ke sistem sertifikat, klik import, kita pilih yang pertama kali kita pilih itu kita kasih nama CA dulu, terus file name-nya itu kita pilih sertifikat CA-nya, ekspor CA ini kita pilih. Oke, kita import.
sudah muncul di sini. Lalu yang kedua kita import juga untuk kliennya. Name-nya kita isi klien. Lalu file name-nya kita pilih yang klien dulu nih, klien CRT. Oke, masukin passwordnya yang kita create sebelumnya tadi pada saat mau ekspor sertifikat itu di sisi server ya. Kita masukkan sini lalu import. Nah, sini sudah muncul nih untuk klien sertifikatnya. Cuman statusnya ini baru trusted aja ya. Kita masukin key-nya dulu. Kita import lagi, lalu kita pilih client key-nya. Nah, ini sudah muncul private key-nya sama trusted-nya. Sudah selesai untuk import sertifikat di sisi klien Mikrotik Branch 3. Lalu kita ke PPP, lalu kita create interface baru namanya OVPN client. Kita kasih nama OVPN Branch 3. Oke, default-nya konektornya ke IP public server HO ya. Mikrotiknya itu 192.168.152.145. Oke, coba kita cek di topologi. Oke, benar ya, sesuai nih. Lalu portnya standar. Modenya gitu. User sama passwordnya ini kita masukin secret yang pernah kita buat di Mikrotik HO ya, untuk di PPP-nya. Kemudian profil default saja. Untuk sertifikat, nah kita pilih yang klien nih. Kemudian kita centang yang verify ini. Lalu yang untuk otorisasi ini kita pilih bisa SHA-1 atau SHA-256 ya. Untuk chippernya ini kita hanya pilih yang 256 saja. Otorisasi ini sama chipper ini kita samakan dengan settingan di Mikrotik HO ya. Karena di Mikrotik HO settingan untuk otorisasinya SHA-1 dan chippernya yang cuma 256, kita pilih yang itu ya. Oke, cuman ini aja. Lalu kita sebelum kita apply dulu, kita buka Mikrotik HO dulu untuk mengetahui apakah bisa terkoneksi atau tidak ya. Di Mikrotik HO ini sudah ada dua yang terkoneksi nih, branch 1 sama branch 2. Kemudian untuk branch 3 kita coba apply. Nah, ini nih udah muncul nih, udah running. Statusnya udah running dan di interface PPP untuk Mikrotik HO juga sudah ada muncul 3 nih. 3 interface terkoneksi ke OVPN. Ya, ada 3. Untuk active connection juga bisa dilihat, sini ada 3. Nah, bedanya untuk kita import profile sama kita import sertifikat itu di sini nih, di encoding-nya. Ada perbedaan di situ ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya setelah ini kita coba deh dari PC 4 di Mikrotik Branch 3 ini apakah bisa akses server ke 192.168.10.11.100. Apakah bisa ping situ? Oh iya, belum bisa ya. Seperti biasa ini, kita harus menambahkan rootnya manual satu per satu. Jadi eh repotnya untuk settingan VPN ini antara klien dan server ini kita harus menambahkan rootnya satu per satu. Baik, mari kita tambahkan di sisi klien dulu nih. Di sisi Mikrotik Branch 3 kita tambahkan rootnya. Destination address-nya ke 192.10.11.0/24. Lalu gateway-nya kita copy paste saja nih dari interface PPP-nya. Masukin ke gateway-nya. Udah. Lalu kita oke. Sisi klien sudah dibuat nih rootnya. Nah, sekarang kita ke sisi server. Di Mikrotik server kita juga bikin rootnya untuk jalur balik ke arah Mikrotik Branch 3. Klien di Mikrotik Branch 3 ya. Kita ke IP root. Oke, lalu kita tambahkan new root ya.
ke arah 192.10.14.0/24 dengan gateway-nya kita kembali ke PPP interface, kita copy paste nih. Kita copy lalu kita paste di gateway. Apply. Oke. Dah di sisi server sudah muncul nih root ke arah 10.14-nya. Baik, mari kita coba ping dari PC 4 di Mikrotik Branch 3. Oke, sudah bisa akses ya ke PC server. Oke ya, ini sebagai contoh saja nih saya bikin 3 klien yang terkoneksi ke server Mikrotik HO. Tapi sebenarnya ini bisa sampai 500 atau lebih lah ya. Dan juga untuk selanjutnya saya akan mencontohkan supaya sisi server ya tidak perlu menambahkan root dari Mikrotik Branch satu persatu karena memang merepotkan sekali. Misalnya ada 1000 klien atau 500 klien, masa kita harus menambahkan satu persatu. Kita bisa menggunakan ada settingannya di sisi Mikrotik HO-nya, di sisi secret-nya kita bisa menambahkan di situ, atau kita bisa menggunakan OSPF atau Dynamic Root. Stay tune untuk video selanjutnya, kita akan membahas itu.